datang di Sambat Wave ya. Kali ini karena hasil buruk yang menghantui Manchester United, kita kasih kesempatan untuk bersambat ria hari ini dan kita sudah kedatangan tamu yang ingin sambat-sambat langsung nge-DM United Wave katanya. Mas, saya mau sambat. Oh, jadi United Wave ini sekarang seperti ini ya, Tempat seperti public hearing ya? Iya, benar. Oh, bentar lagi kita pasang kursi keliling, sharing satu-satu. Oh, nanti Coba gini, curhatan. gini aja, United Wave nyiapin, ini gimmick ya, buat Iya. tayangan ya. Satu telepon, di mana itu kalau kamu bisa ngomong sama Amorim, kamu akan ngomong apa? Oh, nice kayak itu. nice. Habis itu dikasih ciki. Itu, nice kayak itu. Ya kan, Jadi ada- siapapun yang mau mengeluh tentang Manchester United, entah ke pemainnya, entah ke siapa, Bagus. telepon ke situ. Bagus. Udah nanti kayak ini aja, kayak box wartel gitu. Iya. Udah buat 2 menit, 3 menit lah. Taruh di tempat yang rame ya. Iya. Di stasiun Tanah Abang nanti langsung ya. Nggak usah, Jam nggak 7 usah. pagi gitu. Itu terlalu ganggu Pemda kayaknya. Ya kita udah datang Yusril Fariza. Yeay. Ya bareng Ziva juga dan saya Dita Pramudia. Dan kali ini kita topiknya nggak jauh-jauh karena yang kemarin kalah lawan Brentford. Kira-kira siapa yang harus disalahin sih, Mas Yusril? Aduh, gimana? Langsung haduh nih mulai. Aduh. Antara pemain, pelatih, atau siapa? Satu jelas mungkin ya, kalau bisa menyalahkan ya, opsi kan ya, kalau kita nyalahin kan menyalahin aja gitu. Terlihat kok banyak skema yang menurutku kurang apa ya, kurang berhasil lah di lapangan gitu. Misal kayak ya udah gol pertama gitu, kejadian gol pertama. Iya susah itu, susah. Iya, ya udah kalau misalnya Kunia emang nggak pelanggaran, harusnya langsung fokus balik fokus, gitu. Iya. Jangan semuanya kayak telat baliknya gitu. Fokus pada ini kok nggak pelanggaran? Ayo, hey, tanding bukan futsal ini, hey. Gitu. Harus balik kali nggak dapat tiket. Wah, bukan. Pada war kan? War Iya, tiket war KAI. tiket. Skema baliknya itu harusnya bisa lebih adaptif dan lebih cepat lah gitu. Transisi negatifnya ya. Transisi negatifnya gitu, Iya. ketika bola dalam penguasaan lawan, harusnya kalau kita bicara strategi dikit ya, ya harusnya itu udah harus balik gitu. Iya, kalau kita lihat kan lawan Napoli lawan Milan, Napoli itu lawan Milan. ada potongan videonya tuh. Ketika transisi negatifnya Napoli, Conte, Leao serangan balik tuh, Modric ke Leao serangan balik, itu semua kolektif mundur. Iya. Ramean dan Iya. cepet, pace-nya tuh cepet gitu, langsung nutup Leao. Itu kayak waktu Kagawa dikejar anak kecil. Ada kan videonya kan? ada. Tapi kan katanya kata ini ya yang aku baca ya, Amorim selalu kekeh dengan 4-3-3. Ketika 3-4-3 ketika dalam penguasaan bola lawan itu 4-2-3-1 atau berapa gitu loh. Iya. Nah, itu tuh ternyata ya nggak efektif juga di lapangan, koordinasinya berarti kacau gitu. Mau nyalahin Amorim bisa juga ya. Tapi pemain juga bisa Tapi pemain juga bisa disalahkan atas yaitu disiplin untuk balik lagi ketika penguasaan bolanya yaitu negatif. Apa tadi? Transisi negatif. Itu dia. Iya. Itu dia. Itu Transisi dia. negatif tadi Transisi itu. negatif. Nah, itu pemain harusnya bertanggung jawab atas itu gitu. Iya. Karena cemerlang apapun strategi dari manajer gitu, ketika pemain nggak bisa mainin, ya udah kacau aja gitu. Iya, Ziva gimana kalau menurut Ziva? Emang salah, kalau gue sih salah pemainnya sih. Salah pemain? Salah pemainnya. Karena maksudnya kalau misalnya gue di lapangan, gue udah dipercaya sama pelatih, gue bakal ikutin terus. Ini kan karena yang main adalah pemain ya. Iya. Strategi sebagus apapun kata. Kan kita udah dipercaya kan sama pelatihnya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya gue lihat emang dari backnya juga pada malas mundur. Lama maksudnya mundurnya. Mandur. Jangan semua jadi disingkat. Kamu jangan mulai jadi racing kamu, raja singkatan kamu. Ini juga disingkat. Kamu mulai racing kamu Dita. Nah, Raja singkatan Raja itu juga singkatan. disingkat. Itu juga disingkat, Mas. Dita Racing. Bagus tuh buat nama Twitter. Udah berubah lagi. Udah berubah lagi. Nah sebenarnya tuh kalau gue ya, kalau menurut gue untuk 3-4-3 atau segala macam itu nggak bermasalah. Tapi pemainnya cocok nggak main waktu lagi di skema kayak gitu. Iya. Nah, soalnya ada beberapa komentar juga katanya ketika kita ngomongin Ruben Amorim nggak works dengan 3 back-nya. Terus jangan nyalain pelatih mulu dong. Kemarin Erik ten Hag 4 back juga gitu-gitu aja. Terus pas kita ngomongin
Luke Shaw nih jadi titik lemahnya atau Diogo Dalot. Jangan nyalain pelatih, pemainnya dong. Jadi kambing hitam semuanya. Kemarin Onana, Højlund, sekarang Dalot. Terus kita mau nyalain siapa? Kita itu harusnya nyalain pemerintah. Langsung hilang sinyalnya. Jangan. Itu tadi di-cut ya. Kok di-cut sih? Harus masukin. Kita nggak tahu ya. Kalau aku sendiri sebagai fans tuh udah kayak nggak pengen nyalahin siapapun, ya udah terima apapun keadaannya gitu. Karena dikasih pelatih secemerlang apapun, segemilang apapun, kalau memang tidak bisa meningkatkan moral pemain ya sama aja gitu. Yang terjadi di lapangan kan gitu. Ya, kalau main manajemennya jelek juga. Iya, main manajemennya jelek gitu. Yeah. Apalagi kalau misalnya ini yang kita lihat ya, yang aku lihat dari pas aku nonton lawan Fulham sama kemarin Brentford, itu kayak kalau misalnya Bruno dalam posisi yang off semua. Iya. Jadi dia terlalu kunci gitu, apalagi ditambah kemarin Bruno gagal eksekusi penalti, di Fulham juga gagal eksekusi penalti. Udah habis Mental ya. Iya, kayak off semua gitu. Yang disayangkan seperti itu. Ini nggak nyalain Bruno, tapi kita melihat kalau memang Bruno di lapangan udah dikira-kira kok kayak off nih gitu. Harusnya berani diganti. Iya, harusnya ganti Rooney atau siapa gitu. Sudah terlalu lampau, Mas. Terlalu lampau. Nggak boleh. George Best. Nggak boleh. Iya, George Best kalian. Gitu aja yang beneran. Yang ada patungnya dimainin di situ nanti. Kayaknya lebih berguna itu. Iya, tapi kemarin itu sebenarnya bukan salah Bruno, tapi salah Diogo Dalot ngapain mijitin Bruno sebelum itu. Oh iya benar. Gimik-gimik seperti itu nggak perlu lagi. Ngapain mijit-mijitin kan ngasih advice. Iya. Lo aja main belum bener. Iya. Kita ini pengen nyalain pemain tapi kok kadang-kadang kamu emang anjing sih. Iya. Kadang-kadang. Berarti itu namanya nyalain. Iya. Kemarin yang lawan Fulham. Iya. Bruno kena mental begitu disenggol wasit. Nyalain wasit. Nyalain wasit gitu. Udah nggak usah. Bola itu kesempatanmu. Iya. Padahal kemarin kalau lawan Brentford kita bisa imbang atau menang ya. Ada kemungkinan lah ya. Itu kan jadi highlight yang bagus untuk Sesko. Sesko betul. Iya. Sekarang Sesko ngegolin percuma, nggak ganteng FC lagi kan, gitu. Oh, udah keren tuh kan dari 3 kali bola muntahan baru golin. Iya. Dan shot on goalnya United waktu lawan Brentford itu 4-4-nya dari Sesko. 3 tuh yang depan gawang tuh yang akhirnya jadi gol ya. Iya. Gila. Dan kalau yang gue lihat juga Amorim ini sebenarnya bingung dia. Kalau misalnya kita nggak boleh nyalain siapa-siapa, kan katanya jangan nyalain pelatih. Tapi kenyataannya pergantian pemain yang salah, terus Bruno ditaruh di tempat yang bukan posisi tempatnya. Nyaman dia lah ya. Gitu. Dan kalaupun memang Bruno nggak bisa ditaruh di number 10, misalnya nggak mau ganti Cunha atau Mbumo, ya Bruno jangan dimainin dulu deh. Iya. Karena mentalnya drop ketika seorang kapten dan juga seorang salah satu pemain terbaik dalam satu tim itu performanya turun, pasti akan mempengaruhi yang lainnya karena ya ini kapten kita aja kayak gitu, pemain terbaik kita aja drop, pasti yang lainnya akan berpengaruh. Apalagi dengan Bruno yang seperti itu ya. Iya. Soalnya contoh kayak lawan Chelsea kan pas main 10 pemain dari Chelsea kan dia maju jadi lebih bagus kan. Iya. Ya masa kan kita mau main 10 pemain terus ya kan? Ya kalau gitu pasang strateginya aja Pak Amorim, gini deh solusinya Pak Amorim. Langsung tips gini deh gimana caranya, pokoknya lawan tuh harus 10 deh, gitu aja deh Pak Amorim. Gitu aja deh, kalau emang strateginya kalau 10 itu lebih works ya. Ya gitu aja deh Pak Amorim, gimana caranya, pokoknya lawan tuh harus 10 pemain dulu deh. Gimana caranya lawan kena kartu merah? Iya itu. Pakai Saywar Materazzi aja. Iya. Ya, langsung hina orang tuanya, pemain langsung ditanduk ya gitu. itu lah. Nah, dikasusin apa enggak itu urusan nanti dulu deh Pak Amorim. Menang dulu deh. Nanti dulu. Yang penting kita main 10 dulu deh gitu. Yang penting kan menang 3 poin. Iya, gitu aja deh Pak Amorim gitu. Nah, itu tips yang sangat tidak masuk akal ya dari mahasiswa. Udah menyalahin Amorim, sekarang nyuruh yang enggak. Tapi menurutmu ya, kartu kuning keduanya, kuning Casemiro. Nggak perlu. Nggak perlu. Iya. Menurutku, aduh, kok gitu aja kayaknya Casemiro tuh nyenggol orang dikit kartu deh, Mas. Iya, megang doang kayaknya nyolek doang kena kartu deh. Kartu deh, ya Allah begitu doang, masa kartu gitu loh. Iya, memang karena Casemiro kan kayaknya memang di klausulnya harus dapat kartu kuning. Waduh, kayak bebannya makin berat ya itu ya. Di klausul. Klausul tiap kali main kan. Harus kartu kuning. Harus ada kartu kuning. Misalnya bukan Bruno, misalnya kita. Yang mana? Kita diskusi ya. Misalnya Misalnya Bruno bukan kapten. Siapa selain Harry Maguire?
Ya, selain loh. Emang kenapa kalau Harry Maguire? Loh, kan maksudnya Maguire kan lanjut aja ya. Iya. Apa ya bahasa ilmiahnya tolol kalau jadi kapten tuh kan Iya. agak kurang Dia tuh kurang disegani kayaknya. Iya. Kurang disegani kalau bawa lengan ban kapten gitu. Pressure. Ya kemarin kan sempat begitu bukan Bruno kaptennya Luke Shaw. Luke Shaw. Oh sama aja. Sama aja itu lebih bego. Itu sama lebih aja kan. Sama bego. aja kan. Sama aja. Sama aja. Luke Shaw udah di kiri-kiri aja lah, jangan Iya. agak ke tengah udah komunis aja ke kiri. Bukan kiri, bukan komunis kiri mah. ya. Posisinya emang kiri. Oh, kiri. posisinya. Ya kalau gue pribadi memang yang secara atribut bisa jadi leader ya Casemiro. Casemiro bener. Casemiro sih. Karena kan dia berani marahin siapapun kan. Iya. Lebih nggak rebel sih, nggak rebel juga sih, cuma kayak lebih kayak preman aja dikit. Berani marahin siapapun termasuk fans. Fans tuh kalau deket-deket dia tuh dimarahin. Oh iya? Bener. Serius? Serius, dia salah satu pemain yang katanya itu cukup nggak mau diganggu oleh fans. Oh, bagus Merasa lah. risih. Bagus mental Brazilnya. This is Brazil. Oh, Ada Vin tuh Diesel dia itu. tuh. Vin Iya. Diesel. This is Iya. Brazilnya ada tuh. Dominic Tapi Toretto. kemarin kan ada video ini kan ketika si Sesko ya, waktu lawan Chelsea yang kayak ragu mau nendang atau apa gitu dimarahin sama Casemiro. Maksudnya udah tendang aja gitu. Itu udah kewajibanmu. Ya harusnya kan gitu. seorang striker tuh punya egoisme striker ya kalau memang lihat peluang tembak aja. Itu benar. Jadi kayaknya aku juga setuju deh. Hampir setuju Casemiro. kalau misalnya Casemiro tuh yang memimpin lapangan tengah gitu. Asal nggak aneh-aneh mas, kartu merah yang nggak penting gitu. Itu Casemiro sama wasit, Iya. PGMOL gitu, tolonglah. Casemiro itu kan anak baik, Ini ngaji juga. kayaknya emang personal ya. Iya. Personal sama Nggak, dia mau Casemiro. misahin yang waktu lawan Crystal Palace pertama Crystal kali. Palace, bener. Dikira nyekek loh. Dikira nyekek itu. Iya, dia pikir Kane Undertaker apa nyekek Itu dia. kan nggak masuk akal. Iya. Kartu merah nggak masuk akal Iya. itu. Mau misahin kok dikira kartu merah. Dikira mau nyekek. Pikir Undertaker dia. Iya. Dan Casemiro setuju aku. Casemiro, kalau Ziva siapa? Casemiro kan gue demennya pemain-pemain yang tapi Casemiro tuh bukan kategori rebel di mata gue ya, cuman kayak preman aja. Preman. Wih, Preman tuh kenapa? kayak karena dia berani. Kan Karena dia kalau kenal Kang menurut- Mus ya kan. Preman pensiun. Kalau kayak pemain-pemain Itu juga lain udah pensiun mental lagi. tempe. Bukan mental tempe sih, maksudnya belum ada mental untuk berani kayak gitulah. Jadi Casemiro, ya dia punya mental kayak gitu karena dia terbukti udah juara Champions League. Iya 4 sih. kali, 5 Iya, kali, iya. ya kan? Jadi wajar lah dia kayak gitu. Tapi kalau selain ini kan sama Casemiro kan on off juga mainnya. Kadang diganti Ugarte, kadang Casemiro main. Yang kira-kira yang pasti main terus bisa jadi kapten siapa? Pasti main dan bisa jadi Ya. kapten. Aku nggak tahu ya, tapi ada feeling Matthijs de Ligt sih aku. Betul, setuju. De Ligt aku ada feeling kayaknya dia lebih cocok gitu. Delik aduan bukan? Bukan, itu beda lagi. Delik.com ini. Waduh, detik maksudnya. Asik. Benerin sendiri. Benerin sendiri. Langsung aja daripada lama nunggu tekstokan. Delik ini menurutku dia kayak udah nggak usah banyak drama deh, main bagus aja udah gitu aja gitu. Ya kemarin dia juga sempat bilang kan, jangan selalu nyalain Amorim karena yang menginterpretasi skema, taktik tuh kan yang main di lapangan adalah pemain. Jadi ini adalah our responsibility gitu. Iya, iya, itu. Betul. Dan nggak banyak cincong di sosmed itu adalah bentuk dari kedewasaan kapten itu. Maguire juga nggak banyak sebenarnya. Maguire emang nggak banyak tingkah kan. Tapi kasihan dia loh. Maguire aku akui mentalnya sih Mentalnya keren sih. Dia satu-satunya pemain yang dapat ejekan selama bermusim-musim, Iya. bahkan dapat teror bom di rumahnya. Teror bom. Lihat kan waktu itu pernah Udah ada. semasa sudah mirip gereja dia ya. Makanya aku waktu itu pernah nge-tweet gini. Kayaknya kita harus kayaknya aku akan stop untuk bercandain Maguire deh. Kalau ancamannya sampai begini gitu. Iya, iya. Karena ada yang ngancem bom di apartemennya atau di rumahnya Gila gitu. sih. Gitu. Imam Samudra. Wes bukan, udah nggak ada orangnya, nggak udah ada. dieksekusi. Oh, nggak udah ada. kirain. Nggak speak up gitu kan, nggak ngomong Iya, macam-macam kalau Maguire tuh. tapi betul-betul. membuktikannya dengan performa gitu. Iya, paling dia nyekil cewek aja di pinggir lapangan gini kan. Ada fotonya ikonik. Iya. Yes. Ya itu tadi calon kapten lah ya, maksudnya Calon kapten. Matthijs de Ligt. Dia juga jadi kapten termuda Ajax
waktu Saat itu ya? saat Iya, itu dia masih 18 tahun udah jadi captain gitu. Tapi Ten Hag yang milih. Ya, itu dia. Kan kita lihat Ten Hag kan nggak bisa dipercaya ini pilihannya kan. Mas terlalu bersin Mas itu. Ya, dia batuk tadi. Oh iya Mbak. Tapi misalnya nih, misal kita kan next match itu lawan Sunderland kan. Kalau misalnya entah menang, kira-kira misalnya kalah deh, kalau misalnya kalah kira-kira Amorim masih cocok nggak ngelatih di MU? Kalau cocok, kalau aku kan tipe orang yang akan mendukung pelatih siapapun itu sampai hari terakhirnya. Hari Sampai terakhir tuh manajemen yang memutuskan. Nggak sampai terakhir Oh, manajemen I see, ketika I see. semuanya aku dukung. Bahkan kalau misal 5 paling bawah pelatih tertidak favorit setelah Sir Alex Ferguson gitu. Louis van Gaal aku pasti nomor 5. Oh iya. Wah. Bukan David Moyes. Itu satu musim aku nggak nonton tuh. Oh, karena mainnya jelek Karena banget sih. jauh jelek. Cuman satu positifnya Louis van Gaal. Sama Liverpool nggak pernah kalah. Oh, Udah itu doang. iya iya. Kan Gol rival bicycle ya, kick oh. Juan Mata. Juan Mata. Itu nggak pernah kalah sama Liverpool. Iya, iya. Di Anfield maupun di Old Trafford, Louis van Gaal nggak pernah kalah lawan Liverpool. Itu doang positifnya. Yang keempat nih agak-agak mau ke Ruben Amorim aku nih. Ruben Amorim. List yang tidak kurang aku favorit ini kayaknya Ruben Amorim gitu. Karena ya satu, mungkin dia emang masuknya di tengah. Ya. Tapi dengan kekalahan beruntun begini ya, ya gimana? Mau mengeluh ya pasti mengeluh aja kan, kecewa iya gitu. Toh misalnya kita menjelekkan Ten Hag juga, bagaimanapun gelar juara setelah Ten Hag. bertahun-tahun itu dari Erik Ten Hag loh. Misal Dua gelar. Dua Iya. gelar di 2 musim. Iya. Klub busuk mana tuh yang bisa mendapatkan 2 gelar dalam 2 musim tuh? Iya, Arsenal di musim terbaiknya setelah Wenger aja baru satu. Baru satu. Iya. Baru satu loh ya. Iya. Ten Hag udah 2, Carabao Cup sama FA Cup. Iya. Iya, terus habis itu bicara soal pantas tidak pantas gitu. Ya menurutku ya masih pantas aja selama Amorim ya ayolah. Kami tahu dia masih muda tapi ya Mbok ya jangan keras kepala gitu. Iya. Jangan keras kepala terhadap strategi gitu. Adaptif. Jangan malah bilang ya agak kecewa sih kemarin dia bilang kalau memang mau ganti sistemnya ya ganti orangnya. Ganti Jangan orangnya. gitu gila. Jangan gitu. Dan yang lebih parah lagi dia ngomong bahwa ya I'm suffer more. Jadi gue Iya. lebih menderita dibanding fans gitu kayak gila, Anda tuh digaji, Anda nggak berlangganan video kan? Kita loh. Kita loh 1,5. Iya. Satu musim. Satu musim. Iya kan? Iya, dia 6,5 juta dibayar satu Dibayar. tahun. Kita Satu yang ngebayar tahun. justru ya. Iya, dia bisa bilang lebih menderita dari fansnya. Tapi ini pertanyaan buat Ziva dan juga buat Mas Yusril, sampai di titik mana? Kalau misalnya manajemen ya udahlah, biarin aja. Nah, sampai di titik mana bisa mentoleransi Amorim ini? Mentolerir Amorim ya. Ziva dulu deh, aku masih mikir. Kalau aku sebenarnya kalau untuk ganti pelatih aku kurang setuju ya karena nanti harus ganti adaptasi lagi. Ya, itu setuju, Terus setuju. belum lagi nanti ini kan pemain yang dimauin sama si Amorim. kan udah Iya, datang. udah Nanti datang. kalau ganti pelatih lagi pasti pelatihnya mau pemain yang lain lagi. Ya, setuju. Terus pasti nanti ada yang Duit keluar. lagi. Yes, betul. Udah tahu ya kita pendapatan banyak sih. Susah MU. jual, Cuma tapi tetap susah jual. Cuman kayak kurang aja sih, aku kurang setuju kalau misalnya ganti. Tapi sampai di titik mana kalau misalnya memang harus Amorim jelek terus nih mainnya? Kayak udahlah. At least nunggu sampai 1 atau 2 musim lagi lah. Terlalu sabar ini. Iya, emang sabar banget gue. Sabar Aku banget. lebih sabar lagi. Aku sampai manajemen mecat sih. 5 tahun lagi pun nggak dapat gelar sampai kayak adalah pelatih yang entah apa itu ya. Adalah pokoknya aku nggak bisa sebutin tapi adalah pelatih yang udah bertahun-tahun tapi nggak dapat gelar gitu. Ya ada. tapi- Arteta. Jangan gitu. Jangan Gue udah gitu, nutup jangan mulut gitu. tahu. Jangan Gue udah gitu. nutup mulut. Jangan gitu. Ini Arsenal itu Jadi Arsenal. ya, intinya ya sampai dia ini nih pakem yang benar tuh seperti ini gitu. Karena menurutku Ten Hag kita udah harusnya belajar memang dari David Moyes, dari Louis van Gaal, dari Jose Mourinho, dari Ralf Rangnick, dari Ole Solskjaer, dari Erik Ten Hag sampai akhirnya Ruben Amorim gitu.
ya udah kita harusnya belajar. Udah sampai kita lihat even itu MU degradasi pun kalau emang itu yang terbaik buat klub ini, ya udah degradasi aja gitu. Kalau aku sampai segitu sih gitu. Iya, sama. Gue juga ngerasa bahwa ya stance gue tetap sama kayak yang dibilang Fergie, siapapun manajernya, siapapun head coach-nya, ya kita harus dukung gitu. Dan memang harus bersabar karena Fergie aja itu dari 86, 92 baru Premier League. Dan betul. tadi sama juga kayak Ziva bilang, kalaupun harus ganti pemain, ganti pelatih, dia pasti akan minta pemain. Karena kalau tidak, dia pasti akan menyalahkan lagi, ini bukan pemain dari yang gue mau. Iya, gitu. iya. Dan kita tuh udah susah jual pemain. Terus susah datengin pemain dengan harga yang wajar gitu. Jadi kalaupun harus ganti pelatih lagi, modalnya akan sangat besar. Udah bayar pesangon Amorim juga gitu. Dan Amorim tuh pasti punya belief kenapa dia sengeyel ini dengan sistemnya. Ya kan? Pasti dia pasti gue tuh pengen main kayak gini. Ini nih belum aja gitu. Iya, belum. Dan kenapa dia nggak beli wingback? Kemarin, padahal kan di sistem 3-4-3 tuh harus punya wingback yang baik kan. Kita malah punya Wing Chun. Kita malah menaruh semua pemain yang bisa nggak lari dari sini ke sini. Bisa, yuk main aja. Gitu. Jadi Seleksinya gitu. Iya. Dan dia nggak beli pemain tengah yang mana itu adalah kritik yang besar dari supporter juga. Bahwa kita butuh pemain tengah. Berarti dia percaya dengan pemain yang ada kan. Dia melihat gitu. Ya meskipun di balik deal-dealannya mungkin ada juga kebijakan manajemen yang nggak ngasih dia untuk beli belanja besar gitu. Iya. Gitu. Tapi gue yakin ini pemain yang dia percaya bisa menjalankan sistemnya. Harusnya. Nah, tinggal bagaimana dia tadi manajemennya ngebangkitin kepercayaan diri para pemainnya ini nih supaya bisa menjalankan apa yang ada di otaknya. Tapi kesabaran Amorim yang seperti itu, Dit. Jadi kayak menimbulkan pertanyaan kenapa dia sering mungkin ya ini menimbulkan spekulasi semacam kayaknya dia telat untuk mengganti pemain atau salah mengganti pemain itu karena kesabarannya dia, keyakinannya dia, beliefnya dia bahwa ini nih works kok gitu. Masih bisa kok gitu. Makanya termasuk ganti pemain ya. Maaf ya. Termasuk maksain Mount. Mason Mount beberapa kali. Oke lah, Amorim memang di awal musim kemarin ya, di awal musim lalu itu dia bilang bahwa Mason Mount akan menjadi pemain kunci. Oke, dia suka pemain seperti Mason Mount. Yang pressing gitu-gitu ya. Tapi kalau itu nggak works, please Pak Amorim gitu loh. Langsung aja tarik ganti gitu. Jangan selalu percaya bisa kok, match ini dia bisa, match ini. Makanya gila. Sampai berapa match baru nggak bisa. Sampai yang dia ketawa-tawa waktu Mason Mount 2 gol. UEFA Champions League ya? Europa League. Champions League kita. Iya benar, sorry. Europa League. Yang lawan Bilbao. 2 gol dia. Ketawa-ketawa kan dia. Weh, Solskjaer katanya. Iya kan? Emang si ganteng ini nih yang aku mau gitu. Jadi seolah-olah gitu dia. Begitu dia mulai starter musim ini lawan Arsenal oke, gitu. Beberapa kali permainannya kayak nggak kelihatan tapi mungkin dia masih bersabar gitu kayak. Bisa kok, ini pemain nomor 7 ini bisa gitu. Sampai akhirnya nggak bisa juga. Ya akhirnya kan dicadangin juga sekarang. Akhirnya cadangin juga. Cedera juga. Mungkin dia takut sama Kelly kali. Karena kan Mount kan, Kelly suka Mount. Oh, Kelly suka Mount. Pengacara Mount dia. Oh, kecewa sih ini. Kenapa kecewa sama Kelly? Ya tapi di balik itu semua tadi kita sepakat bahwa minimal sangat seminimal-minimalnya kita bisa ngejudge di akhir musim. Akhir musim sih. Meskipun kita balik lagi ke manajemen akan memperpanjang atau enggak gitu. Iya. Dan so far berapa kali kalah sih kita? Kita United tuh. di musim ini. Iya. Di musim ini berarti City, Brentford 3 ya sama Arsenal. Iya. 3 dari 6. 6. Mantep itu udah bagus. Udah bagus, terusin aja tuh Pak Amorim, terusin aja. Udah top kok itu. Dan 3 kalah. Ya, 2 menang, 1 seri. Menang sama siapa? Burnley. Sama Brentford. Sama Chelsea. Oh, Brentford. Oh iya Chelsea yang menang ya. Oh Chelsea yang itu. Yang 10 main itu. Iya. Oh yang itu, enggak yang Juara dunia. Juara dunia itu. Oh kita menang. Sepele. Ya tapi tadi kita bakal lawan Sunderland nanti. Ya, Dan Sunderland ini
surprisingly bagus mainnya. Peringkat 5 kan Ada sekarang. meme bilang bahwa Ruben Amorim tuh baru 11 poin di Premier League. Beberapa pertandingan terakhir gitu. Sedangkan Sunderland itu udah 12 poin baru mulai dari Agustus. Loh, kok bisa? Iya nggak, maksudnya udah sepanjang musim ini tuh udah 12 poin dia mereka. Peringkat 5, Peringkat bagus. 5 dia. Peringkat 5. Peringkat 5. Sunderland. Bagus nanti main sama Sunderland, lihat aja. United ya. United. Siklusnya gitu ya. Itu. Kalau lawan tim yang lagi bagus, Lagi bagus? ya. Dia akan bagus. bagus. Ya, Kira- bagus. Kalau lawan busuk, enggak, kita jujur deh, di awal musim lawan Arsenal, yakin nggak sama Amorim? belum pasti. Wah, aku udah yakin loh itu. Oh, pas ngelihat Kalau dari permainannya. mainnya, Iya, dari yakin mainnya banget. bagus. Yakin. Wih, gila diajar begitu. Terus lawan Fulham habisnya. eh, Habis itu Fulham. iya lawan Fulham ya? Iya. Lawan Fulham juga 10 menit pertama bagus. Iya, yang punya tiang. Itu kayak oh gini ternyata yang dimau Amorim gitu. Iya. Bisa nih kita gitu. Setelahnya. Begitu lawan. Sama aja kayak musim lalu. Iya. Ya tapi ya tadi kalau misalnya lawan Sunderland Kalah. Kalah? hasilnya minor, Heeh. ini pasti kursinya panas. Iya sih Kursi pasti. pasti akan ada gonjang-ganjing karena Vox Populi Vox Dei lah. Kalau misalnya kalah pasti supporter akan Minta desak ganti. gitu. Kayak waktu Ten Hag kan ujung-ujungnya akhirnya diganti. Ole juga waktu kalah lawan Watford kan 4-1 Watford, iya. langsung minta ganti, langsung ya udah nggak mau sentimen jelek ke brand karena balik lagi ke brand kan ini pasar gitu. Akhirnya mau nggak mau manajemen akan memutus kontrak gitu. Nah, siapa kalau misalnya amit-amitnya jelek lawan Sunderland terus kursinya panas, siapa pengganti yang pas? Meskipun nggak ada yang pas di United saat ini. Berat lagi nih. Karena menurutku entah kenapa kalau misalnya pelatih galak ya, bukan solusi juga. Pelatih yang kaya strategi bukan solusi juga. Kayaknya kita harus tahu titik masalahnya apa deh sampai kita bisa meraba gitu. Iya. Apa yang sebenarnya dibutuhkan United gitu. Iya, pemimpin yang galak nggak bisa, pemimpin yang belusukan juga kurang kan kita. Kurang, Iya kan, memang agak benar. susah gitu. Apalagi Kaget. Apalagi kita skip aja ya. Iya. Aduh, HP Kaget jatuh. banget. Tapi misalnya aku sebenarnya nggak ada bayangan siapapun kan yang santer terdengar dan yang santer di berita itu kan Xavi Hernandez Ya, dan Southgate. ya. Southgate no, Xavi Ya. Hernandez pun no. Dua-duanya Dua-duanya bukan, ya. bukan dengan CV yang baik loh. Bener, sebelum ke United aja aku nggak pernah tahu dan nggak pernah dengar Ruben Amorim itu siapa gitu. Memang Santer waktu itu katanya akan menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool katanya Ya. ada berita gitu, tapi ternyata enggak gitu, Ke enggak City. jadi. Apa? Yang paling dekat tuh ke City. Dia gantiin Pep katanya. Katanya. Nah, tapi melihat ininya kok malah jadi guyon-guyonan ini pelatih gitu. Padahal dia tuh bagus banget di Sporting dan Iya. terakhir kan sebelum dia akhirnya pindah kan yang udah santer beritanya dia ngalahin Pep. City, Iya. iya. 4-2 itu ya. Bisa. 4-1. 4-1. Wah, bisa nih gitu. Bisa nih era baru derby Nah. Manchester. Iya. Pam era barunya yang dari 4-1 3-1 deh. 3-0. 3-0 Nggak ngegolin malah, tapi dia waktu musim lalu menang. Alhamdulillah sama dia lo, bener. Iya, iya. Kalau misalnya ini pengenku ya, ini sekedar pengenku. Walaupun pasti susah dan pasti tidak berhasil. Antonio Conte, menurutku. Iya, bagus banget. Menurutku. Bagus sih, ngemain di menurutku. Napoli. Karena tadi Mas Yusril sudah singgung ada nama Gareth Southgate dan Sama juga Xavi. Xavi. Xavi Yes. Hernandez. Xavi kan katanya udah belajar Premier League sama dia les di Lia Pramuka katanya buat bahasa Inggris. Ngapain? Buat bahasa Inggris. Ngapain, Xavi? Kamu pikir problem Amorim selama ini bahasa? Bukan. Les bahasa Inggris dulu dia supaya tahu bahasa Inggris, ngobrol. Nggak kayak pelatih, aduh ya skip aja ya. Nggak mau belajar bahasa Inggris, ada pelatih lah. Misal pelatih dari Premier League pun, misal kayaknya yang Glazer yang Iya, Palace ya. Crystal Palace. Palace. Belum kalah dia, 18 pertandingan. Satu-satunya klub di Liga Inggris yang belum kalah Ya. sejauh ini ya. Ya. Sejauh ini. Kayak oke juga tapi nggak akan. Ada Iraola juga dari Iya. Bournemouth. Kayak dulu yang sebelum Amorim kan siapa pelatih Brighton tuh? Graham Potter. De Zerbi. De Zerbi. Iya. De Zerbi santer juga kan waktu dulu ya, Iya. sebelum Ruben Amorim. De Zerbi juga
waktu itu ini oke, tapi kayaknya enggak deh untuk United gitu. Sama seperti ini, siapa Karena Palace tadi? Iya, karena tekanannya tuh beda banget. Beda. Pressure Karena dari jelek media sedikit juga. tuh dia di Crystal Palace tuntutan kemenangannya tuh nggak sebesar waktu di United dan ego pemainnya tidak sebesar di United. Nah ini pelatih yang bisa sebenarnya Van Gaal, Jose Mourinho itu bisa untuk mengendalikan ego, tapi sama aja mereka tuh udah apa ya usang lah kalau Iya. taktiknya gitu. Iya, di Premier League udah kebaca lah gitu. Iya, sebenarnya safe choice-nya adalah mempertahankan Amorim. Iya, udah. Itu yang paling masuk Itu udah. akal sih. Udah dan aku akan ya seperti aku tuh kayaknya ya. Bukan kayaknya sih, aku bisa memastikan aku tidak pernah nge-tweet soal siapapun pelatih untuk out. Iya betul sama. Even Moyes out, Iya. LVG out gitu. Jose out, Ten Hag out. Ten Hag out, terus siapa Ralph out Iya. gitu. Nggak pernah aku. Ya aku akan mendukung semua pelatih sampai hari terakhirnya dia. Sampai hari terakhirnya dia di United. Menutup. Nah, Bukan. sebenarnya tadi tuh di otak gue ya, di otak gue pas dibilangnya sampai hari terakhir di otak gue kalau udah meninggal gitu. Iya, loh. Enggak. Di otak gue Hari tuh terakhirnya gitu di sih. United gitu. Hari terakhirnya. Yang paling sedih aku Ole sih. Iya ya. Ole perpisahan sama Ole tuh sedih banget Tapi itu. itu memang benar-benar badai. Kalah lawan Liverpool, lawan Spurs 6-1 di Old Trafford, terus sama Watford. Mourinho ya? Iya. Enggak, Ole. Oh iya kalah. Ole sama Mourinho kan Iya, itu benar. kan 6-1-nya 6-1 Gila, Mourinho itu kan. benar-benar susah diselamatkan karena badainya terlalu besar banget itu. Kekalahannya. Dan memang pelatih yang jadi interim tuh bagus-bagus kan. Ole waktu masih interim bagus. Bagus. Jangan dikontrak permanen. Iya, Harusnya. udah kalau nggak gini deh. Per match ganti aja deh, boleh. Boleh per game week ganti gitu. Iya. Bisa nggak kayak Jadi gitu? kayak cabutan ya, Iya. pelatih cabutan. Kayak main FPL jadinya. Kalau Ziva siapa pelatih yang kira-kira ini? Aku masih tetap nggak ini pelatih. Nggak mau pelatih. Kalau ya? harus sih, Pak. Kalaupun Sintayong. Oh, jangan. Kalau mau nggak apa-apa, coba dulu. Coba dulu aja. Nggak mau belajar bahasa Inggris dia. Nistelrooy sempet ya? Sempet. Sempet. Kan menang lawan menang nggak ya? Menang lawan Leicester. Oh, Leicester juga menang dia. Terus dia pindah ke Leicester kalah. dia. Kalah Leicester. So kalau misalnya modelannya mau pemain, mau pelatih, kalau ganti pressure ke MU tuh Ya, susah besar. banget. Iya. Pemain yang bagus nih di klub sebelumnya MU, pas masuk ke MU pasti kena pressure, mentalnya kena. Aku yakin sekelas Pep juga enggak kok. Sekelas Pep juga enggak kok kayaknya. Sekelas Pep loh ya. Pep Klopp juga susah ya. Klopp enggak lah. Emang sebenarnya harus kalau sebelum masuk ke MU dia udah harus ini ke psikolog dulu dia. Iya. Ngecek mental dulu. Kuat nggak kira-kira di MU? Enggak, dia harus masuk barak militer dulu. Harus sama yang lain-lain. KDN Kang juga Deddy. ya. Kang Deddy ya. Biar ditempa dulu mentalnya. Iya. Itu mentalnya bener. Kalau nggak misal ger banget nih misal. Tapi kayaknya nggak mungkin. Tapi ini ger banget. Bayangin kalau misalnya Klopp tiba-tiba ngelatih MU ger nggak Wah, itu? gila. Ger, tapi Ger. kayak nggak mungkin. Ya nggak mungkin ger. sih, tapi itu ger. benar. Tapi ger itu. Jadi kayak film. Ya, iya. Keren banget itu. Kayak film ini The Damned United. Oh, Ini apa iya. Brian Clough waktu itu. Iya, Brian Clough yang nangani Leeds United, Leeds United. setelah dari Derby County. Dari Conti. Nah, Gila, itu keren sih. keren, itu film keren itu. Kalau ada yang seperti itu, ya. Kalau Klopp mau, Kalau Klopp mau, kita membuka pintu. Ya. tapi Klopp Bukan pasti kita doang, semua fans MU tapi membuka pasti pintu. tidak mau. Jadi Iya. ya udah gitu aja. Tapi siapa tahu dia nonton itu Ngapain? Wow. Ngapain dia? Wow. Ngapain? Wow. Emang dia pengangguran nonton beginian? Klopp ngapain ya? Hah? Hari ini Klopp Kan ngapain? di ya? RB Leipzig dia. Oh, Leipzig. Iya. Oh. Jadi di Retek apa pokoknya itulah dia. Direktur of football kalau nggak salah. Masa iya nggak kangen marah-marah di pinggir lapangan Nah, sih gitu. loh. Banyak lagi bahan amarah di banyak di loh United itu. loh. Diketok-ketokin banyak itu Pak Klopp. Ayo. Bisa marahin pemain, bisa marahin semuanya. Tuh, bisa tersalurkan amarahmu di situ, Pak Klopp. Iya, masalah-masalah rumah tangga bisa tuh dikeluarin di situ. Ya udah kalau gitu, thank you Mas Yusril ya. Thank you, Dita, thank you United, thank you Siva. Kira-kira lawan Sunderland berapa? Nah, ini Lawan pertanyaan. Sunderland. Lawan Sunderland berapa? Lawan Sunderland. Menang sih. Menang aku, insya Allah ya. Ya. 2-0 lah. Nah, aku sih pengennya 3-0. Tapi 2-0. Nggak mau takabur ya? Nggak mau takabur. Takabur. 2-0. Ziva, 2-1 deh. 2-1 tetap kebobolan. Iya tetap kebobolan. Tapi please. Kalau siapa bisa kiper jangan Lemons kebobolan. barunya? Saint Lemons. Mainin ya. Lemons. Saint Lemons, please lah. Main ya. Pak Morim, yuk. Kita kan kemarin udah lihat, ya mungkin Altay Bayindir akan merasa terhina ketika diganti dalam
match melawan Sunderland ya. Karena kan ya tapi gol pertama ada loh dia kayak gol kedua. Iya. Gol kedua ada loh kayak dia telat untuk antisipasi segala macam. Gol ketiga sih yang dia Gol salah. ketiga itu juga. Itu ke arah dia itu. Ada pakai baju pink sih. Kurang ya. Kurang. Mending lupakan aja itu baju pinknya. Jadi gitu. kemayu. Iya, 2-0 deh aku untuk United. 2-0, 2-1. 2-1. 1-1. Cari aman Dari lagi. kemarin 1-1 Cari gila. aman lagi. Dari kemarin 1-1. Rame banget itu konten. Iya. Pada kalau kalah gitu tuh. United ya banyak yang nyariin. Di Gila. Mas Ibnu salah dia 1-3. Tapi untuk United ternyata 3-1. Terlalu optimis. Terlalu Mas Ibnu, udah dibilang. optimis Mas Ibnu. Ya udah, mudah-mudahan bisa menang lawan Sunderland nanti. Amin. Ya. Dan Mas Yusril kalau bisa nanti ikut kesini lagi, Amin. live reaction lagi gitu ya. Aku kalau udah bilang sama Mas Abi, Apa? pokoknya kalau hari Sabtu, kalau aku nggak di luar kota, aku mau. Gitu. Sabtu ini Sunderland nih. Sunderland jam berapa? 9. Gas. Ah. Gas kita. Aman. Di mana? Di sini apa radio dalam? Sini. Sini Ngapain di gas. radio dalam? Kan nobar kemarin. Oh. Nobar kemarin Iya, kadang-kadang iya, di iya, radio dalam. Ya udah, itu meeting internal aja. Ngapain on cam ya? Udah, sampai ketemu lagi di United Wave Podcast episode selanjutnya. Bye bye. Bye.